Hai Ibu, apa kabar? Baik Bu Bidan, dari mana Ibu Bidan? Biasa Bu, dari rumah pasien. Begini Bu, di desa kita sudah banyak yang masyarakat yang menderita TB paru. Apa yang harus kita lakukan ya Bu untuk menurunkan angka TB tersebut? Oh ya, kok saya baru tahu Ibu. Kalau nggak gini aja Bu, bagaimana hal ini kita bicarakan dulu atau kita rapatkan dengan perangkat desa Bu. Habis itu, setelah rapat nanti kita bawa hasilnya ke camat. Sekarang ini Ibu koordinasilah dulu sama kapusnya bagaimana. Kalau kami sebagai tokoh masyarakat ikut aja Bu. Baiklah Bu, nanti saya akan bicarakan dulu sama Kepala Puskesmas Bu. Ya Bu, makasih ya Bu ya Iya atas Bu. informasinya. Iya Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu Ayu, silakan masuk. Iya. Apa kabar, Bu? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu apa kabar Bu? Sehat juga, Bu. Ini, Bu, sehubungan dengan informasi yang Ibu berikan kemarin mengenai cakupan TB di desa Ayu, Bu. Ayu itu mau mengklarifikasi, Bu, kondisi real yang sebenarnya terjadi. Sekarang ini, Bu, target dan sasaran serta persoalan dropout di desa Ayu itu memang menjadi perhatian, Bu, khususnya terhadap target yang sudah kita tentukan. Nah, sedikit Bu, Ayu mau menjelaskan beberapa persoalan yang menjadi permasalahannya ya, Bu. Yang pertama tuh ini, Bu, pelacakan kontak kita tidak maksimal, Bu, yang disebabkan kurangnya tenaga dan kaderisasi. Lalu pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai TB yang belum begitu baik. Terus juga Bu, kondisi geografis medannya sulit, Bu. Yang terakhir, penggiat-penggiat di TB Desa Makmur itu belum terbentuk juga, Bu, ternyata. Nah, dari penjelasan tadi, Bu, apakah kita dapat berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas, Bu? Mohon pencerahannya ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Bu Estar. Inilah Bu, terkait data kita yang semalam kita ceritakan, yang saya laporkan ke Ibu. Ini saya coba menjelaskan nih Bu, kondisi yang terjadi di lapangan di Desa Siaga Permai, ini desa binaan saya. Kita ketahui Bu, selama masa pandemi ini Bu, kegiatan-kegiatan kita semua pasti terbatas ya Bu ya, menurun. Biasanya mereka penemuan pelacakan ya Bu ya, penemuan kasus TB, memberikan penyuluhan. Nah, kegiatan-kegiatan ini tidak dilakukan lagi oleh kader. Karena apa Bu? Mungkin salah satu penyebabnya ya kita ketahui selama masa pandemi kita diharuskan menjaga jarak. Nah, sedangkan untuk pasien TB kita ketahui pasien ini butuh dukungan sosial. Nah, baik itu dari kita tenaga kesehatan, dari kader, dari keluarga. Nah, mungkin keadaan-keadaan seperti ini yang menyebabkan capaian kasus TB kita meningkat, kasus TB kita menurun, Bu. Nah, beberapa hari yang lalu juga saya temui Bu, Bu Haidah Toma di desa kita. Beliau juga membicarakan masalah penanggulangan TB ini bagaimana selanjutnya, dan juga anggapan persepsi kami juga sama, masalah kader salah satunya Bu yang menjadi kendala bagi kita di lapangan. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan Bu untuk kondisi real di lapangan selama setahun terakhir ini Bu. Nah, mungkin terima kasih juga Bu, perhatian Ibu ke desa kami dalam salah satunya dalam penanggulangan kasus TB ini. Jadi itu saja Bu. Salam. Sebelumnya terima kasih buat kedatangan dari kalian ya, Bu Bidan Ayu sama Bu Bidan Ruby yang udah mau datang atas panggilan saya. Memang sih saya melihat dari beberapa laporan kita beberapa bulan ini, apalagi capaian kita selama tahun 2020, 2019, memang pencapaian TB kita itu tidak pernah mencapai ya, yang seharusnya 100%, tapi kita hanya bisa menyentuh di angka 30%, seperti itu ya. Tapi memang upaya-upaya kita sih sudah maksimal sekali upaya kita, tapi yaitu kita kembali lagi
apa yang terjadi di lapangan kan tidak seperti atau tidak segampang yang kita hadapi ya. Jadi yaudah, nanti keluhan-keluhan dari Bu Bidan ini ataupun dari tokoh masyarakat nanti saya akan sampaikan kepada kepala puskesmas. Nah, kemungkinan nanti kita akan bertemu lagi di lintas sektoral ya Bu Bidan ya. Oke ya. Baiklah, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi nanti lain waktu ya Bu ya. Selamat pagi Pak. Ya. Pak, ini saya mau menyampaikan pelaporan tentang TB kita Pak. Tadi Bidan Desa Ayu sama Ruby datang menghadap saya untuk menjelaskan bagaimana pencapaian TB mereka di desa mereka Pak. Dan kita lihat memang belum mencapai target Pak. Itu gimana ya Pak ya? Tadi mereka melaporkan bahwa target terduga TB di daerah mereka masing-masing itu di tahun 2009 aja Pak itu cuma 35%. Selanjutnya di tahun 2020 39%. Dengan target insidennya itu 413. Selanjutnya capaiannya itu di tahun 2019 cuma 20%. 2020 30%. Yang seharusnya kita harus mencapai target 100% Pak. Dan mereka memang sudah meminta pendapat dari Toma, mendengar keluh kesah mereka tentang keadaan TB di daerah sana juga sih Pak. Jadi gimana ya Pak ya solusinya ya Pak ya, supaya capaian target TB kita bisa meningkat Pak. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya sudah mendapat lampiran yang Bu Esther katakan sebelumnya, dan ini memang persoalan ini menjadi persoalan yang sangat krusial di puskesmas kita yang harus kita selesaikan dengan strategi-strategi yang tepat. Jadi kita melihat memang di wilayah kerja kita, salah satunya di 2 desa itu sangat bermasalah sekali tentang capaian, target, dan drop out, di mana persoalan TB ini harus kita lakukan pendekatan-pendekatan yang terprogram. Nah, untuk itu Bu Esther, kita sudah schedulekan, kita agendakan untuk membawa persoalan ini ke rapat lintas sektor di kecamatan besok pagi. Saya instruksikan Bu Esther agar menghubungi bidan, para kader dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menjelaskan duduk persoalan ini kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah camat. Semoga nanti Pak Camat bisa memahami, bisa mengerti, dan membuat terobosan dan kebijakan yang akan kita lakukan, yang akan kita aplikasikan untuk menjawab persoalan-persoalan ini. Ya, terima kasih ya Bu Esther. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti Lokakarya Mini lintas sektor terkait dengan persoalan-persoalan puskesmas yang akan kita presentasikan, kita bicarakan dalam ruang yang sangat sederhana ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Rimba Melintang beserta seluruh tim UPK kecamatan yang hadir pada hari ini, unsur-unsur terkait, teman-teman sejawat, para kader, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan persoalan tentang permasalahan yang ada di puskesmas. Salah satunya adalah tentang persoalan tuberkulosis paru atau TB paru. Nah, TB paru ini kita sudah melakukan analisis sama dengan pengelola program, dokter, dan para praktisi kesehatan yang ada di puskesmas. Dan memang 3 tahun terakhir capaian untuk tuberkulosis paru, target sasaran
dan pengobatan untuk pasien-pasien TB ini mengalami penurunan. Nah, tentunya ini menjadi persoalan apabila tidak diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Di tahun 2018 itu ada 40% target kita yang kita dapatkan pencapaiannya. Di tahun 2019 35%, di tahun 2020 itu 39%. Harusnya dia 100% Pak Camat. Setelah itu di tahun 2018 juga target insiden kita hanya 25%, harusnya 100%, 2019 20%, di tahun 2020 30%. Dan pengobatan TB paru kita itu drop out. Di tahun 2018 ada 14%, di tahun 2019 ada 25%, di tahun 2020 ada 19%. Harusnya ini tidak terjadi. Nah, merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, ini diatur bahwa penyakit-penyakit menular itu harus dilakukan kegiatan-kegiatan program yang konsisten, yang terarah sehingga bisa terjadi penurunan. Nah, Undang-Undang Kedokteran juga di nomor 29 tahun 2024 tahun 2004 itu mengatur juga seperti itu. Undang-Undang Kesehatan nomor 36 juga seperti itu. Terus di Permenkes tentang TB paru juga mengatur tentang penanggulangan penyakit menular. Namun persoalan yang terjadi adalah pemberdayaan masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang TB ini masih perlu kita lakukan strategi-strategi sehingga nanti masyarakat memang menyadari. Bapak Camat yang saya hormati beserta rekan-rekan yang hadir pada hari ini, ada beberapa opsi yang kita lakukan pada hari ini yang berharap nanti Pak Camat bisa mengeluarkan suatu kebijakan untuk melakukan penurunan kasus insiden TB ini dan meningkatkan pengobatan tentang orang-orang yang positif TB dan berharap tidak ada drop out. Yang pertama, kita nanti sudah buat draft mengenai edaran kecamatan tentang kebersihan lingkungan terhadap penurunan TB, nanti bisa dikoreksi. Terus kita juga buat draft inovasi kecamatan untuk penurunan kasus TB dengan pemberlakuan pojok TB desa. Nanti akan saya jelaskan seperti apa pojok TB desa, manfaatnya, terus apa saja yang akan dilakukan oleh pihak kecamatan beserta teman-teman tim lainnya terhadap kegiatan ini. Setelah itu penguatan kaderisasi, pemantauan 3 pilar UPIKA, kita bisa melakukan inovasi di situ, polisi ramah TB, terus treatment TB bersama TNI, setelah itu edukasi bersama camat, serta melibatkan unsur-unsur swasta, perusahaan dan lain-lain. Mohon Pak Camat koreksi agar memang kegiatan yang kita programkan ini menjadi suatu kegiatan, menjadi suatu ibadah, dan akhirnya nanti masyarakat kita bisa sehat. Masyarakat kita sehat, desa kita sehat, kecamatan kita sehat, kabupaten kita sehat, provinsi kita sehat, tentu Indonesia kita sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin dari penjelasan tadi, kita dari pihak kecamatan itu akan melibatkan segenap unsur-unsur tokoh masyarakat, kepala desa, ya kesehatan, dan juga perusahaan untuk ikut berperan aktif ya dan mensukseskan kegiatan pengentasan program pengobatan TB ini. Ya. Kita harus tinjau ke lapangan, ya kira-kira nanti kita mendapatkan data-data yang valid, kira-kira berapa orang yang terkena TB di wilayah kita ini. Kemudian kita lakukan, kita susun konsep bagaimana penanganannya sehingga bisa menurunkan ataupun mengobati semua yang terkena TB di wilayah kita ini. Ya, mungkin bisa nanti kita konsep bersama-sama, terutama Pak Kepala Puskesmas membuat suatu aturan mekanisme bagaimana cara terbaik untuk penanggulangan program TBC di wilayah kita ini.
Iya Pak Camat, kami sebagai tokoh masyarakat resah juga Pak dengan kejadian-kejadian seperti ini. Jadi apapun kebijakan Bapak, kami siap membantu Pak. Apapun itu, baik itu mau bikin posko kah, mau buat ada pemantauan-pemantauan dari tokoh masyarakat, kami siap membantu Pak. Asalkan masyarakat kami ini terhindar dari TBC tersebut Pak. Gitu aja ya Pak ya. Bapak dan Ibu, izinkan saya menyampaikan situasi yang terjadi di lapangan terkait kasus TB paru pada saat pandemi COVID sekarang ini. Di daerah saya, kasus TB paru terus meningkat jumlahnya. Penanggulangan TB melalui kegiatan penjaringan penderita TB, ketuk pintu TB dari rumah ke rumah, dan pendekatan keluarga yang biasanya dilakukan oleh kadar kesehatan kita menjadi terhambat, ditambah lagi adanya kebijakan menjaga jarak dan prokes 3M. Upaya penanggulangan TB sudah dilakukan oleh pemerintah pusat sampai pusat daerah, puskesmas, dan jaringannya sebagai lini pertama dalam memberikan kebijakan kesehatan kepada masyarakat. Kita juga sudah berkoordinasi pada tokoh masyarakat bagaimana kalau peran kadar kesehatan ini kita optimalkan lagi dalam melakukan penemuan kasus TB saat masa pandemi ini. Semoga masalah ini cepat terselesaikan dan angka jumlah TB-nya dapat menurun. Di lingkungan saya memang ada satu rumah, yaitu seorang bapak yang memang penyakit TB. Nah, di situ saya akan ceritakan kepada bapak dan ibu apa itu TB, suatu penyakit bakteri yang menular, yang berpotensi serius dengan mempengaruhi paru-paru. Jadi, bakteri penyebab TB menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, itu akan menyebabkan adanya kontraksi bakteri. Untuk menghilangkan penyakit TB ini, kita dianjurkan minum obat 6 bulan. Nah, jika kita minum obat 6 bulan, maka reaksi yang kita minum akan menghilangkan bakteri-bakteri yang di dalam tubuh kita, terus paru-paru kita, terus kita tidak ada lagi menyebabkan penyakit TB-nya. Baiklah, terima kasih. Jika ada kata dan salah, saya minta maaf ya Pak, Bu. Baiklah, saya akan laksanakan lagi, terjun ke lingkungan saya, bagaimana kondisi rumah tentang penyakit TB berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Sebentar ya Bapak Ibu, kita telepon dulu dari perusahaan untuk membantu, paling tidak menyediakan dana lah untuk membantu kegiatan kita ini ya. Halo, Assalamualaikum. Halo? Dengan siapa? Ya, ini dari Pak Camat nih. Oh, Bapak Camat ya, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Sedikit permasalahan nih, Bu. Bahwa kita di kecamatan kita ini akan bersama puskesmas akan melakukan penanggulangan terhadap warga yang terkena TBC, ya. Jadi kami mengharapkan ini peran serta daripada perusahaan yang ada di sekitar kecamatan ini untuk membantulah sedikit untuk operasional ataupun untuk biaya pengobatan rekan-rekan kita yang terkena TB. Baru mau dilaksanakan, jadi kalau mengandalkan dana dari APBD kan sepertinya tidak mencukupi gitu kan. Ya, pemerintah menyediakan untuk obat disediakan, ya, kesehatan, tim kesehatannya ada, ya, nanti akan disiapkan proposalnya Ibu ya. Oh, baiklah Pak. Nanti saya baca dulu, baru saya kasih keputusannya ya Pak ya. Siap. Terima kasih Bu. Ya.
Halo, Assalamualaikum. Iya Pak, saya dari pihak perusahaan PT Putra Palas. Saya sudah membaca proposal yang Bapak kirimkan kemarin Pak. Begitu ya. Saya sudah menyetujui serta ingin membantu dan mendukung dalam program stok TB yang Bapak adakan di desa. Iya Pak. Untuk biaya dan administrasi boleh silahkan Bapak datang ke kantor kami. Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat beserta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sampailah kita pada tahap akhir, yaitu tahap kesimpulan, di mana saya akan bacakan kesimpulan yang sudah kita lakukan bersama dalam rapat lintas sektor ini. Kesepakatan yang kita buat nanti akan menjadi pedoman untuk kita jadikan dasar dalam melangkah untuk menurunkan persoalan-persoalan TB di masyarakat ini. Yang pertama kita sudah berkomitmen dan menandatangani komitmen ini secara bersama, dan saya berharap nanti kita mematuhi apa yang menjadi komitmen kita bersama. Terus yang kedua draft inovasi tentang kebijakan kecamatan ini sudah disetujui oleh pihak kecamatan, dalam hal ini yaitu Bapak Camat. Terus draft tersebut juga akan melahirkan suatu inovasi, di mana inovasi tersebut merupakan kesepakatan kita bersama akan membuat suatu program yang konsisten. Selanjutnya akan kita lakukan evaluasi agar program-program tersebut memang berjalan di masyarakat, yaitu pojok TB desa. Setelah itu kita melakukan penguatan kaderisasi. Di sini ada dokumennya. Dokumen ini nanti kita akan tanda tangan bersama bahwa kader dalam hal ini akan memantau secara langsung perkembangan masyarakat atau pasien-pasien TB yang ada di desa tersebut untuk melakukan pengobatan secara konsisten, terarah, dan tentunya mendapat informasi yang baik dan benar tentang TB paru. Setelah itu pemantauan 3 pilar itu akan kita buat dokumen khusus yang akan ditandatangani oleh UPK kecamatan, dalam hal ini adalah Pak Camat, Pak Dandramil, dan Pak Kapolsek, yang akan melahirkan atau membuat suatu program aksi, yaitu polisi ramah TB, treatment TB bersama TNI, edukasi bersama Pak Camat, serta kita nanti melibatkan unsur-unsur swasta, perusahaan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.